Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Spesial Tengkleng. Kali ini saya akan membuat nastar dengan tekniknya. Tekstur yang akan dihasilkan nastar kali ini adalah glowing dan lumer. Simak ya teman-teman sampai akhir video. Kita siapkan dulu bahan untuk membuat selai, yaitu hanya nanas. Nanas yang kita pakai tidak dihilangkan matanya. Kenapa? Karena matanya itu sebagai pengawet alami. Nah, setelah kita parut, baru nanas itu kita jarangkan atau dipanaskan di atas api sampai airnya menguap. Sampai hilang. Nah, sampai hilang, sampai membentuk seperti selai tapi sangat kental sehingga bisa dipulung. Setelah agak kental, baru masukkan gula pasir. Nah, gula pasir sekitar 5 sendok teh. Juga masukkan cengkeh dan kayu manis kalau jika suka. Nah, sampai dia membentuk seperti karamel. Setelah membentuk seperti karamel, nanti kita pulung bundar-bundar sesuai selera yang kita buat. Nah, itu sudah membentuk seperti karamel ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya kita siapkan bahannya: terigu, gula halus, maizena, susu bubuk, kuning telur, mentega. Nah, itu sudah saya pulung. Nah, sekarang caranya, menteganya di mixer bersama gula halus. Caranya tidak boleh memixernya sampai mengembang karena akan membuat adonan itu keras. Nah, masukkan telurnya hanya sekitar 2 menit saja, kurang lebihnya ya, kalau bisa jangan lebih dari 2 menit. Adonannya nanti akan membentuk nastar itu yang sangat keras, rasanya itu keras, tidak lumer. Nah, itu sudah kita mixer, belum sampai mengembang yaitu teman, bisa dilihat. Nah, setelah itu kita ayak terigu, maizena. Nah, setelah diayak selesai, kita aduk pakai spatula. Nah, tidak di mixer lagi. Nanti adonannya akan keras, nggak lumer. Nah, kenapa pakai spatula? Karena kalau pakai tangan, aduk pakai tangan, karena tangan itu penghantar panas yang bagus. Jadi nanti mentega yang ada di adonan itu setelah jadi adonan, kita timbang sekitar 8 gram per bijinya. Setelah timbang, kita bentuk dengan memasukkan isi selai yang sudah dipulung. Nah, isi selainya harus lebih kecil daripada adonannya, karena kalau isi selainya lebih besar, itu nanti pas waktu mengoven dia akan pecah. Nah, setelah dipulung bisa diusahakan kulitnya sampai mulus. Nah, mulusnya itu waktu kita gunanya apa? Sampai mulus, karena pada waktu mengoles telur akan permukaannya akan glowing dan mulus.
sekarang kita masukkan kulkas selama 30 menit. Fungsinya dimasukkan kulkas itu agar pada waktu di oven adonan itu tidak melebar. Jadi fungsinya agar tetap bulat atau bundar. Nah, kita masukkan oven, panaskan oven dahulu selama 10 menit dengan api atas bawah 125 derajat. Jika kita pakai oven tangkring itu kita pakai api kecil, dipanaskan 10 menit dahulu, baru masukkan adonannya, dibakar atau di oven sekitar 40 menit. Kita siapkan bahan pengolesnya, 3 telur, 1 sendok minyak goreng, 1 sendok susu kental manis. Kita aduk-aduk, terus kita saring. Fungsinya disaring agar nanti yang dihasilkan itu mulus, tidak beruntusan, tidak berjerawat. Nah, kenapa beruntusan? Karena ada lemak-lemak yang menggumpal. Nah, itu bisa dilihat. Sekarang kita siapkan, kita oles. Pengolesannya itu pengolesannya 2 kali. Nah, setelah ngoles selesai, kita siapkan oven dengan api atas saja dengan 100 derajat Celcius selama 25 derajat. Demikian teman-teman, teknik membuat nastar dengan tekstur lumer dan glowing seperti memakai kosmetik Korea. Nah, dengan harga ekonomis dan terjangkau. Rasanya seperti kita pakai butter.